Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Wildan Nur Ramadan dari kelas TI 5A akan menjelaskan rangkuman 10 jurnal, 5 berbahasa Inggris dan 5 berbahasa Indonesia. Selamat menyaksikan. Yang pertama yaitu jurnal ini membahas praktik terbaik untuk sistem development life cycle. Topik yang akan dibahas mencakup pengenalan siklus hidup pengembangan sistem. Dalam jurnal ini, pembahasan akan didasarkan pada praktik terbaik dan hasil untuk siklus hidup pengembangan sistem. Analisis berdasarkan model waterfall. Pertama-tama, data dan metodologi berdasarkan analisis dari 6 tahapan berbeda dari siklus hidup pengembangan sistem. Yang pertama, pengumpulan dan analisis persyaratan. Nomor 2, pengembangan sistem. Nomor 3, implementasi dan menerapkan meningkatkan sistem dapat menimbulkan stres bagi semua pemangku kepentingan. Keuntungan utama model waterfall yaitu menyediakan struktur untuk mengatur dan mengendalikan proses pengembangan perangkat lunak. Namun, satu-satunya kebutuhan metodologis terpenting dalam pendekatan ini adalah mengidentifikasi persyaratan pengguna secara akurat. Kekurangan utama dari metode ini adalah tidak dapat mengadopsi perubahan besar dalam persyaratan di tengah proyek. Jika aplikasi telah pindah ke tahap pengujian dan persyaratan telah diubah, maka akan menjadi sulit untuk kembali dan mungkin tidak akan ada prototipe yang sebelumnya tersedia untuk perbandingan dengan aplikasi yang sedang dikembangkan. Tanpa prototipe, ada risiko kesalahan yang lebih tinggi karena pengujian dilakukan pada tahap selanjutnya. Pengujian tidak dimungkinkan untuk mengidentifikasi tantangan dan risiko pada tahap sebelumnya. Hal ini membuat strategi mitigasi sulit untuk diprediksi. Kemudian, jurnal dari comparative study between iterative waterfall and incremental software development life cycle model for optimizing the research using computer simulation. Dari jurnal ini bisa dirangkum yaitu sebuah studi empiris yang dilakukan pada tahun 2012 yang menyajikan berbagai faktor yang mempengaruhi untuk memilih model siklus hidup perangkat lunak. Salah satu faktor penting adalah ukuran tim. Kemudian dalam jurnal ini yaitu Microsoft mengumumkan perangkat lunak terbaru, kerangka pengembangan untuk sistem operasi Windows pada tahun 2000. Ini mengupayakan kerangka net karena aplikasi masa depan bergantung pada keberhasilannya. Dengan kata lain, itu merupakan evolusi sebagai DOS ke Windows di masa depan. Versi baru yang akan ditingkatkan dari aplikasi yang ada akan bergantung pada kerangka kerja net. Selanjutnya, jurnal proses dan masalah pengembangan perangkat lunak, proses waterfall klasik. Dalam jurnal ini yaitu menjelaskan desainer memulai dengan mencoba menulis spesifikasi yang selengkap mungkin. Selanjutnya mereka membagi spesifikasi
menjadi beberapa bagian atau modul dalam fase desain yang lebih detail, dan kemudian menugaskan individu atau tim yang berbeda untuk membuat bagian ini secara paralel. Setiap tim menguji dan mendebug atau menemukan dan memperbaiki kesalahan dalam bagian-bagiannya. Hanya dalam fase terakhir proyek yang dapat berkisar dari beberapa bulan hingga beberapa tahun untuk sistem yang besar, para perancang, pengembang, dan penguji mencoba untuk menyatukan semua bagian dan menguji seluruh sistemnya. Nah, dalam kasus persyaratan yang tidak pasti atau pasar yang bergerak cepat, jika perancang mencoba membuat spesifikasi rinci untuk produk dan bagiannya terlalu dini dalam siklus pengembangan, tim proyek pada akhirnya akan membangun produk yang tidak memenuhi kebutuhan pelanggan dengan baik atau yang kadaluarsa bahkan sebelum dikirim. Proyek ditandai dengan pembengkakan jadwal, sumber daya, atau pendanaan yang signifikan, sementara tujuan yang terlewat dari proyek yang tidak memenuhi harapan pelanggan dalam beberapa cara yang signifikan. Pertama, pernyataan persyaratan yang tidak memadai. 2. Kurangnya tujuan yang spesifik dan terukur. 3. Cacat dan perubahan desain arsitektur. 4. Sistem kontrol perubahan yang tidak memadai. Dan selanjutnya, lalu ada jurnal selanjutnya, keberhasilan model waterfall. Banyak perusahaan pengembangan perangkat lunak dan produsen industri telah mengadopsinya sebagai kerangka pengembangan utama dalam SDLC untuk merencanakan, membangun, dan memelihara produk mereka. Selain itu, perusahaan-perusahaan bertindak ekstrim dengan mendirikan beberapa departemen yang masing-masing dijalankan oleh tim ahli yang sepenuhnya bertanggung jawab dan berdedikasi untuk menangani fase tertentu dan dari model waterfall ini. Kemudian ada rancangan bangun sistem informasi pengolahan data persediaan barang berbasis desktop dengan model waterfall. Pada tahapan ini, analisa data dan informasi lapangan yang diperoleh selama observasi dan wawancara, yaitu yang bersumber dari PT Sakura Jasa Prima, akan dilakukan analisis dan diharapkan dapat menghasilkan analisis permasalahan yang ada, kendala-kendala yang terjadi pada sistem yang selama ini digunakan, sehingga penulis dapat mencari pemecahan masalah dari hal-hal tersebut. Dari tahap analisis ini, maka akan menentukan bentuk sistem yang selanjutnya akan dirancang. Kemudian ada perancangan aplikasi game edukasi menggunakan model waterfall. Pada jurnal ini akan dibuatkan game yang memiliki skor yang menentukan nilai tertinggi yang didapat oleh pemain. Kemudian ada jurnal analisa dan perancangan sistem informasi pembelian GRC dengan metode waterfall. Kemudian ada implementasi model waterfall pada pengembangan sistem informasi alumni SMK yang 1 Jenangan Ponorogo. Dan ini referensinya. Ya, sekian dari pemaparan sedikit rangkuman jurnal dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.